Selamat datang kembali di channel Suka Misteri dan Informasi. Kami hadir dengan informasi terkait misteri yang belum terpecahkan di dunia. Sebelum lanjut ke ceritanya, mohon subscribe, like, komen dan share agar channel kami bisa lebih berkembang. Terima kasih. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah misterius tentang menghilangnya sebuah desa yang bernama Anjakuni, yang sampai saat ini belum ditemukan penyebabnya. Berikut ceritanya. Danau Anjikuni dapat ditemukan jauh di dalam wilayah Kivalliq di pedesaan Nunavut, Kanada. Terletak di sepanjang Sungai Kazan, ini adalah tempat yang bagus untuk memancing ikan. Anjikuni menjadi rumah bagi suku Inuit yang tumbuh menjadi koloni dan menjadi terkenal hampir dalam semalam pada bulan November yang dingin di tahun 1930. Joe Labelle adalah seorang pemburu berpengalaman asal Kanada. Joe sangat mengenal daerah Anjikuni. Dia tahu bahwa suku Inuit telah membentuk komunitas, dan dia pernah mengunjungi mereka pada beberapa kesempatan sebelumnya. Joe akrab dengan cerita suku Inuit tentang roh kayu yang diduga jahat dan bahwa bagian terpencil Kanada ini juga mendalami legenda makhluk mitologis bernama Wendigo. Meskipun demikian, suku Inuit adalah orang yang ramah dan akan selalu menyambut pelancong yang lewat dan menawarkan tempat tidur untuk bermalam. Joe yang seorang pemburu handal biasanya hanya memiliki sedikit alasan untuk merasa ketakutan atau cemas. Tetapi malam itu di Danau Anjikuni ini terasa berbeda. Bulan purnama yang berada di atas kepala memberikan penerangan yang menakutkan di seluruh desa. Tidak ada yang bergerak. Pasukan anjing husky yang biasanya riuh dengan kedatangan pengunjung, anehnya juga diam. Satu-satunya suara yang bisa didengar Joe adalah sepatu saljunya sendiri dan gaung sapaannya. Orang perbatasan seperti Joe akan segera mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dia mulai menyelidiki saat memasuki desa. Tanda-tanda kehidupan normal sama sekali tidak ada. Tidak ada tawa atau riuh percakapan yang terdengar. Lebih buruknya lagi adalah kurangnya asap yang keluar dari cerobong asap yang mengindikasikan tidak adanya tanda-tanda kehidupan. Joe terus melangkah lebih jauh ke dalam desa. Masih berharap bertemu seseorang yang bisa menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi. Joe mulai memeriksa secara fisik rumah-rumah untuk menemukan beberapa petunjuk. Sayangnya, Joe tidak dapat menemukan sebuah jawaban pun. Banyak rumah yang masih ada makanan dan senjata. Di salah satu lokasi, Joe menemukan makanan lain yang gosong parah. Meskipun tidak ada jawaban pasti mengenai apa yang telah terjadi, Joe beranggapan, pasti telah terjadi suatu peristiwa besar di desa tersebut. Joe tidak menemukan tanda-tanda pertempuran. Makanan, senjata dan pakaian semuanya telah ditinggalkan. Joe telah berupaya keras untuk menemukan seseorang di dalam desa, namun gagal. Joe tidak menemukan jejak baru di salju, selain miliknya sendiri. Penemuan paling mengerikan adalah ketika Joe menemukan para anjing yang biasanya terlihat berkeliling desa, mati kelaparan. Ini lebih dari cukup untuk meyakinkan Joe untuk melanjutkan perjalanannya meminta bantuan. Itu berarti Joe harus mengabaikan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal. Dia sangat ingin meninggalkan desa yang menakutkan itu dan segera meminta bantuan. Begitu Joe mencapai kantor telegraf terdekat, dia melaporkan kejadian tersebut dan dia bersikeras. Polisi berkuda harus segera melakukan penyelidikan resmi. Dalam perjalanan ke desa, polisi berkuda melihat sebuah gubuk milik pemburu lain bernama Armand Lauren dan kedua putranya. Saat dimintai keterangan, mereka mengaku melihat benda silinder besar yang berubah bentuk menjadi peluru. Menuju ke arah Danau Anjikuni. Laporan yang belum dikonfirmasi juga menyatakan bahwa ketika polisi berkuda benar-benar mencapai desa tersebut, mereka menemukan bahwa setiap kuburan yang mereka temukan telah digali dan dikosongkan. Batu nisannya telah ditumpuk dengan rapi di kedua sisi kuburan. Hal itu mengesampingkan fakta bahwa hewan buas sebagai biang keladi kejadian misterius tersebut. Polisi berkuda melakukan penyelidikan yang intens dan menyeluruh tetapi tidak dapat menghasilkan satu alasan yang dapat dipercaya tentang apa yang telah terjadi. Hasil investigasi mereka hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan yang memperdalam misteri. Mereka menyimpulkan bahwa suku Inuit di desa tersebut telah hilang sekitar 8 minggu sebelum kedatangan Joe. Dengan kesimpulan itu, banyak pertanyaan yang muncul seperti: mengapa anjing-anjing yang ditemukan mati kelaparan itu ditinggalkan begitu saja padahal anjing-anjing tersebut adalah bagian penting bagi suku Inuit secara keseluruhan?
Tampaknya tidak dapat dibayangkan bahwa mereka dengan sengaja menyebabkan kerusakan dan membiarkan anjing mereka mati. Dan jika mereka hilang selama 2 bulan, siapa yang menyalakan api yang menurut Joe saat itu tengah membara? Peristiwa ini adalah satu kasus hilang massal yang besar, seperti halnya kasus Roanoke Colony, yang kemungkinan besar tidak akan pernah terpecahkan. Itu tadi sedikit cerita tentang menghilangnya penduduk desa Anjikuni secara misterius yang tidak bisa dipecahkan sampai saat ini. Terima kasih.